Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Darihi wa miqdari al-azim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salah al-jasad wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Terkhusus adalah nikmat iman dan juga nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa bertemu pada pagi hari ini walaupun hanya melalui via online, melalui Facebook Radio YIC yang nanti pun akan ditayangkan melalui YouTube channel YIC TV. Mitra YIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam mari kita selalu panjatkan dan junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa sayyidul anbiya wa huwa sayyidul mursalin, yang mana kalau tidak salah sekarang masih bulan Rabiul Awal ya. Perbanyaklah kita untuk memuji Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena dengan lahirnya beliau memberikan rahmat bagi alam semesta. Maka kita beruntung karena dilahirkan dan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, sekali lagi Bang Jai tidak pernah bosan untuk mengingatkan mitra JC dimanapun berada untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan sholawat apapun. Nah, saat ini mungkin sedang ramai adalah sholawat tibil qulub. Masih banyak sholawat-sholawat yang lain. Ya, oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pun ya, banyak sekali keutamaan dari kita membaca salawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mitra JC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini seperti biasa Bang Jai membawakan program yang sama, yaitu program ngeteh ya, yang mana kita sama-sama akan membahas dari buku yang kecil ini dan semoga bisa memberikan manfaat terkhusus bagi diri saya pribadi. Mitra JC, jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah bagaimana kita harus menimbang setiap ucapan ataupun perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita dan juga menempatkan ucapan-ucapan tersebut pada tempatnya. Hari ini kita sama-sama akan membahas tentang perkara menggunakan fursoh, ya apa itu fursoh, kesempatan atau waktu dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali orang yang memiliki kondisi yang berbeda namun dengan waktu yang sama. Allah menciptakan waktu ya sehari semalam. Semua jam di seluruh dunia pun akan menunjukkan di angka yang sama. Pukul 1 sampai jam 12 ya. Sampai 12 siang kemudian berputar lagi sampai jam 12 malam. Namun kenapa akhirnya ada orang-orang yang memiliki kualitas yang berbeda, namun ada orang yang memiliki kualitas yang baik, namun ada juga orang yang memiliki kualitas yang rendah. Ini adalah bagaimana setiap
di antara kita tidak atau belum bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka dikatakan di sini ayalikamu wal amsalus sairah as-salisah. Bismillahirrahmanirrahim. An-nimratul ula ay al-waqtu kas-sayfi. Waktu itu dibaratkan seperti pedang. Fa in lam taqta'hu qata'aka. Jadi jikalau kita tidak melawan pedang tersebut atau tidak memotong waktu tersebut, ya, qata'aka, maka waktu tersebut yang akan memotong kita, yang akan mengalahkan kita. Ya, jadi diibaratkan waktu tersebut bagaikan pedang. Apa yang dimaksud di sini? Ai masalul waqti kamasalis saif. Ya. Perumpamaan waktu itu diumpamakan seperti pedang. Fa inna saifa iza ista'malnahu bima yanfa'una, maka sesungguhnya pedang tersebut iza ista'malnahu, apabila kita menggunakan pedang itu atau pedang tersebut bima yanfa'una, untuk perkara-perkara yang memberikan manfaat bagi diri kita, wa fi mawdi'ihi al-munasibi, dan juga pada tempat atau kondisi yang sesuai, fa innahu yanfa'una katsiran, maka sesungguhnya jawabnya ya akan memberikan manfaat kepada diri kita dengan manfaat yang banyak. Jadi jikalau kita menggunakan waktu yang diibaratkan tadi sebuah pedang, kita gunakan pedang tersebut ya dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kita, maka akan kemudian juga di kondisi-kondisi yang sesuai, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Ya ibarat pedang gitu, misal untuk membuka lahan gitu kan, kalau di kampung-kampung untuk menebas pohon, yang mana nanti dari pohon ini kita gunakan sebagai kayu bakar gitu untuk berperang ya melawan orang-orang kafir ya. Dengan begini Islam semakin menyebar luas. Nah, ini tergantung orang yang menggunakan pedang tersebut. Sama seperti diibaratkan orang yang menggunakan waktu tersebut. Jadi jikalau kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan juga dengan kondisi yang sesuai, maka akan memberikan manfaat yang besar bagi kita. Kita gunakan waktu pagi kita untuk mengais rezeki gitu, untuk kita bertahan hidup, agar hidup kita tidak menjadi hina di pandangan masyarakat, dan juga agar kita bisa menabung ya untuk hal-hal yang bermanfaat, dan juga untuk menafkahi keluarga kita. Itu dari pagi, kemudian kita pulang sore. Kemudian ketika di sore hari ya kita gunakan malam hari tersebut untuk beristirahat gitu. Kita gunakan untuk beristirahat. Nah, inilah yang dimaksud fi mawdi'ihi al-munasib. Dan sampai sebaliknya gitu. Kita gunakan malam tersebut untuk bekerja, kemudian paginya untuk tidur misal. Namun di kondisi yang saat ini yang modern ini berbeda gitu dengan kondisi-kondisi terdahulu, yang mana banyak sekali sekarang kerja yang terkenal dengan shift gitu, ada shift 1, shift 2, shift 3. Nah inilah akhirnya yang memberikan dampak negatif juga, khususnya bagi kesehatan tubuh. Nah, ini karena tadi fi mawdihi al-munasib, dia menggunakan waktunya di kondisi yang tidak sesuai gitu. Jadi memang malam itu diciptakan untuk istirahat gitu. Berkumpul bersama keluarga. Kemudian juga nanti setelah kita istirahat, kita gunakan waktu sampai sebelum subuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar pulang dari jam 4 sore kemudian kita tidur bablas gitu sampai pagi lagi, ya enggak ya. Pagi untuk dunia kita gitu, kemudian malam untuk istirahat, kemudian pertengahan malamnya ya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pun membagi waktunya
di tiap harinya. Waktu pagi untuk masyarakatnya, warganya, kemudian waktu malam untuk dirinya, kemudian waktu di tengah malam gitu, sepertiga malam adalah waktu untuk dirinya tuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan ini cukup menarik gitu. Ketika kita bisa menggunakan waktu tersebut ya, dengan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ya, dan juga harus kita pertimbangkan tadi sekali lagi karena di sini dijelaskan menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena mungkin saat ini banyak gitu. Dan Bang J juga tidak bisa memungkiri gitu. Dimana saat ini banyak kita diantara kita bahkan yang lalai gitu untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Akhirnya kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti bermain game yang terlalu maksimal gitu, bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Kemudian ngobrol hingga kita menghabiskan waktu kita berjam-jam dan obrolan tersebut tidak memberikan manfaat kepada diri kita gitu. Apalagi manfaat dunia dan juga akhirat kita. Inilah yang dimaksud kita tidak bisa atau belum bisa menggunakan waktu kita dengan semaksimal mungkin atau untuk perkara-perkara yang memberikan manfaat. Dan juga tadi kita belum bisa menempatkan waktu kita untuk perkara-perkara yang munasib, yang sesuai gitu. Bahkan kita ada beberapa orang yang menggunakan 1 kali 24 jam ya dengan meminimalisir tidurnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Malam untuk bermain gitu kan, pagi bermain, kapan istirahat gitu. Nah, akhirnya memberikan dampak negatif bagi tubuhnya. Nah, kita lanjut lagi, walakinnahu in lam yastamilhu fa innahu yadurruna. Akan tetapi gitu, waktu tersebut apabila kita belum menggunakannya, tidak memanfaatkannya, fa innahu yadurru, maka sesungguhnya waktu tersebut akan memberikan mudarat bagi kita. Jadi kalaupun kita tidak menggunakan waktu tersebut dengan baik dan pada kondisi yang sesuai, itu akan memberikan dampak yang mudarat bagi diri kita. Jadi harus kita gunakan waktu ini gitu. Tidak ada yang kita sia-siakan. Kalau memang tidak ada kegiatan ya sudah, lebih baik istirahat gitu. Karena bahkan di akhir zaman ini tidur itu bisa menjadi sebuah ibadah gitu. Karena hampir banyak perkara-perkara yang haram yang tidak bisa kita elakkan gitu, kita hindari gitu, amat sangat sulit melalui HP ya, sosial media. Kita keluar pun juga salah gitu, banyak wanita-wanita yang tidak menutup auratnya, dan juga mungkin ketika kita nongkrong atau bergaul membicarakan hal-hal yang memberikan mudarat, bahkan menjadi perkara yang haram ya di dalam syariat. Nah, maka kadang tidur pun jika kita mengerti tata cara dan niatnya, itu bisa bernilai ibadah. Jadi tidak hanya sekedar tidur yang sia-sia gitu. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan kita dari perkara-perkara yang haram. Kadzalika idza lam tantahiz awqatana wa fursatana wa namla'uha bil a'malin nafiati sayaqta'una dzalikal waqt bi khaybatin minal amal. Begitu juga apabila kita tidak menggunakan waktu kita dan juga kesempatan kita, dan kita isi ya waktu-waktu kita dan kesempatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan waktu, namun di sini dianjurkan untuk mengisi waktu tersebut dengan perkara-perkara aibil a'malin nafi'ah, yaitu dengan
pekerjaan atau perkara-perkara yang bermanfaat, ya, baik manfaat secara duniawi maupun ukhrawi. Apa dampaknya jikalau kita tidak menggunakan waktu tersebut dengan pekerjaan atau kegiatan yang bermanfaat? Sayaqta'una dzalikal waqt bi khaibatin minal amal. Maka kelak, ya, waktu tersebut akan memotong kita, memenggal kita, ya, bi khaibatin minal amal, dengan rasa kecewa, ya, akan memberikan dampak kita menjadi orang yang kecewa, berputus asa. Minal amal, dari apa tadi? Amal tuh angan-angan gitu. Jadi kita akan menjadi orang yang kecewa nanti jikalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya, dari perkara apa, ya, perkara amal. Maka orang muslim itu tidak boleh tulul amal, gitu. Panjang angan-angan itu, ngayal. Orang Betawi bilang nganggul. Jadi ya waktunya dihabiskan hanya untuk berangan-angan, menghayal gitu, tanpa melakukan aktivitas atau kegiatan yang memberikan manfaat gitu. Yang akhirnya dengan angan-angan tersebut, dengan hayalan tersebut, dia akan menjadi orang yang kecewa gitu, ya, akan rugi, ya, karena banyak hal yang tidak dilakukan gitu. Yang harusnya dia bisa menghasilkan uang jikalau tadi pagi dia bekerja gitu kan, ya, pekerjaan-pekerjaan serabutan lah misal, atau pekerjaan-pekerjaan ringan, membantu orang lain, diisi aktivitas dia gitu. Ini akan memberikan rezeki bagi dia. Namun jikalau dia hanya diam saja di rumah menghayal, waduh, ntar jadi orang kaya, wah asik gitu kan ngayal, ya, bikin kopi gitu kan, kemudian menghayal di depan teras gitu. Nah, ini tidak memberikan manfaat gitu. Yang ada akan termasuk orang-orang yang rugi nanti. Jadi salah satu yang dilarang untuk umat-umat Islam adalah menjadi pribadi yang tulul amal, ya, panjang angan-angan. Berbeda dengan cita-cita gitu. Ketika seseorang bercita-cita, ya, itu dibarengi dengan tindakan. Jadi kalau cita-cita itu dibarengi dengan tindakan. Tetapi kalau hanya sekedar bayangan tanpa ada realisasi, itulah yang disebut angan-angan atau hayalan gitu. Jikalau kita punya keinginan, ya sudah, bergerak gitu. Kemudian setelah kita melakukan, selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau memiliki keinginan, ya, maka selanjutnya engkau bertawakal, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin gitu. Belajar, kemudian bekerja. Kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian jikalau kita menginginkan sesuatu dari hasil pekerjaan kita atau dari hasil belajar kita, ya, tidak usah muluk gitu, atau tidak usah ngoyo lah, tidak usah bersikuku. Hal tersebut harus terjadi. Selanjutnya adalah kita diajarkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau memang uang ini mampu untuk membeli sebuah motor, ya kita beli. Namun jikalau belum mampu, ya sudah, untuk hal-hal yang wajib dulu, makan, pakaian, membayar kontrakan. Jadi boleh kita memiliki keinginan, cita-cita, namun selanjutnya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi Allah lah yang menentukan takdir seseorang gitu. Oleh karena itu salah satu rukun iman adalah beriman dengan qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik maupun buruknya qada atau ketetapan Allah tersebut. Terus kita berikhtiar gitu, dan kita harus selalu berhusnuzan bahwasanya apa yang diinginkan oleh Allah adalah itu yang terbaik bagi hambanya. Falidzalika yajibu alaina an nantahizal fursata wal awqat li'alla nakuna minal khasirin al khaibin.
Maka oleh karena itu wajib bagi diri kita, ya, an nantahizal fursata wal awqati li alla nakuna minal khasirin al khaibin, untuk memanfaatkan menggunakan kesempatan kita dan juga waktu-waktu kita, li alla nakuna, agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi serta kecewa. Ya. Jadi ya di sini jikalau sudah dijelaskan di awal, maka hukumnya menjadi wajib kita untuk menggunakan waktu-waktu kita dengan sebaik-baik mungkin dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Agar apa tadi? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, minal khasirin al khaibin. Ini sifat mausuf. Ya, orang-orang yang merugi lagi kecewa gitu. Jadi kenapa banyak orang yang kecewa? Kita lihat orang-orang yang di akhir hayatnya atau di masa tuanya susah, ya karena tadi ketika di masa muda dia tidak menggunakan fursah, kesempatan semasa dia hidup, ya, ataupun waktu-waktunya dengan baik, maka itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita ketika kita melihat orang lain atau orang-orang yang dalam kondisi sulit gitu, kaya tidak, memiliki ilmu yang banyak juga tidak, memiliki jabatan juga tidak gitu. Nah ini ada yang harus kita diskusikan gitu. Apa penyebab ini semua bisa terjadi gitu. Hari kita lihat sampai tua gitu kan, tidak memiliki rumah gitu. Walaupun di satu sisi ya semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kita diwajibkan untuk berikhtiar, ya, berusaha semaksimal mungkin gitu. Maka ada sebuah pesan menarik gitu ketika Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki Burak, ya, kemudian sampai ke Baitul Maqdis. Maka ketika sampai, Burak tersebut diikatkan kepada sebuah tiang. Nah ini kan ya Burak juga mana mau kabur sih gitu kan. Kalau misalnya kita pikir gitu kan, untuk apa? Dan orang-orang manusia tidak ada yang mampu melihat hal tersebut gitu. Hanya orang-orang yang memang Allah berikan kemampuan khusus seperti Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita diajarkan untuk berikhtiar gitu. Ya, walaupun kita yakin Burak ini tidak akan lari, namun Nabi mengikatkan talinya pada sebuah tiang. Ya, jadi tetap harus berikhtiar gitu, berusaha. Adapun hasil Allah yang menentukan. Ya. Jadi jangan sampai kita pun memiliki pemahaman, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk apa kita harus berusaha bekerja? Nah ini paham-paham yang salah gitu. Seperti paham qadariyah gitu kan. Kemudian paham-paham yang menyeleweng gitu. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tetap berdiri di tengah-tengah gitu. Kita berikhtiar sudah, selanjutnya bertawakal gitu. Jadi dimulai dengan ikhtiar terlebih dahulu gitu. Nah, jadi jikalau kita bisa menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin, kita tidak akan menjadi orang-orang yang rugi lagi kecewa. Maka kesimpulannya bisa kita ambil dari makalah ini, al-waqtu kasayfin lam taqta'u qata'aka, yajibu 'alaika intihazul fursah li umurin nafi'atin li mustaqbalika.
Maka wajib bagi kita, bagi engkau, untuk menggunakan atau memanfaatkan kesempatan atau waktu-waktu kita di umurin nafiatin. Waktu itu digunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat di mustaqbalika, untuk masa depanmu, untuk hari ke depanmu atau hari tuamu. Li'annaka idza taraktaha, karena sesungguhnya jika engkau tinggalkan, engkau tidak menggunakan fursah tersebut untuk perkara-perkara yang bermanfaat, tamurru min ghairi faidatin, maka engkau nanti akan berjalan tanpa manfaat, tanpa faidah gitu. Jadi hidup kita ini tidak ada manfaatnya gitu kan. Wujuduhu ka'adamihi gitu kan. Adanya itu seperti tiada gitu. Ada orangnya tapi hadir, maksudnya gini, ada nggak ada dia ya kayak nggak ada gitu kan. Wujuduhu ka'adamihi itu kita suka bilang istilahnya. Ai tamurru min ghairi faidatin, engkau akan berjalan tanpa memberikan faedah, tanpa memberikan manfaat gitu ya. Ada dia ya sama aja gitu, nggak ada ya sama aja gitu. Wujudu ka'adamihi gitu. Maka lebih baik nggak ada gitu kan. Kan lebih baik nggak ada. Karena adanya dia pun tidak memberikan manfaat gitu. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat bagi diri kita khususnya, dan juga untuk orang lain. Orang-orang yang kita cintai apalagi. Tandamu tula hayatik liwuguhika fi khaybati wa khusran. Maka kita akan terus menyesal gitu, sepanjang umur kita gitu, sepanjang hidup kita, jikalau kita tidak memanfaatkan waktu tadi dengan sebaik-baiknya. Liwuguhika fi khaybatin wa khusran, karena kita setelah disebabkan terjerumusnya kita ke dalam apa namanya tadi, kerugian, atau ke dalam perkara yang membuat kita rugi gitu. Jadi kita akan menyesal seumur hidup kita ya. Juga kita terjerumus di dalam kerugian. Oleh karena itu hendaklah kita menggunakan waktu kita dan kesempatan yang Allah berikan ini dengan Allah ya. Jangan sampai kita berbagi di pagi ini tidak bisa tidak memberikan nilai akhirat. Maka selalu gitu, ketika kajian ini dimulai, kita sama-sama memasang niat untuk menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Sampai di Al-Quran pun Allah membandingkan apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang bodoh. Jadi ini fungsi ilmu adalah mengangkat derajat kita nanti di akhirat kelak gitu. Jadi terangkatnya derajat seseorang ya karena kualitas ilmu yang dimilikinya, apalagi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan akhirat gitu. Dan ilmu-ilmu yang berkenaan dunia pun untuk menunjang dunia kita gitu. Maka semakin tinggi titel seseorang dengan keilmuannya, itu pun akan memberikan kualitas yang baik di dunianya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi gitu. Kita hanya baik di dunia, memiliki kualitas yang baik di dunia, namun tidak memiliki kualitas yang baik di akhirat kelak gitu. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang khasir wa khaib gitu, orang-orang yang rugi sekaligus kecewa gitu. Jadi mari kita gunakan waktu kita dan kita perbaiki niat kita juga agar apa yang kita lakukan ini bisa bernilai akhirat gitu. Ada nilai pahala di dalamnya. Ini semua tergantung kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya ini takkid. Innamal a'mal, sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan
apa namanya, sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang diniatkan gitu. Jikalau kita belajar niatnya hanya sekedar menambah wawasan, ya sudah, hanya sekedar itu yang kita dapat. Namun ketika kita belajar semata-mata ingin menggugurkan kewajiban kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu, maka ini ada nilai pahala gitu. Nah, Mitra JC, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat terkhusus bagi diri saya pribadi. Sama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain, karena belum tentu yang berbicara ini lebih baik dibanding yang mendengarkan. Maka yang tahu kualitas kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama terus kita saling membangun satu sama lain. Dan jikalau ada banyak sekali kekurangan, itu datang dari diri saya pribadi. Jikalau ada hal-hal yang bermanfaat, semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran kasiran ala ihtimamikum, ya, ala quminkum, ya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.